Anda masih bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, sektor jasa keuangan Indonesia dinilai tetap terjaga dan stabil dalam menghadapi peningkatan ketidakpastian global. OJK menyebut stabilitas sektor jasa keuangan dapat dilihat dari kuatnya permodalan, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga. Otoritas Jasa Keuangan menilai sektor jasa keuangan nasional masih terjaga dan stabil dalam menghadapi peningkatan ketidakpastian global. Hal ini tercermin oleh terjaganya pemodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kondisi ini meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko dari meningkatnya ketidakpastian global, termasuk diantaranya konflik geopolitik Israel-Hamas, serta pemulihan ekonomi Amerika Serikat, Eropa, dan China. Sementara itu, risiko geopolitik global semakin meningkat seiring dengan konflik di Gaza antara Israel dan Hamas yang berpotensi mengganggu perekonomian dunia secara signifikan, terutama jika terjadi eskalasi di Timur Tengah yang lebih luas. Di Eropa, kinerja ekonomi diprediksi masih mengalami stagflasi. Sementara itu di Tiongkok, pemulihan ekonomi masih belum sesuai harapan dan kinerja ekonomi yang masih di level pandemi, meningkatkan kekhawatiran bagi pemulihan perekonomian global. Dalam paparannya, OJK mengungkapkan bahwa volatilitas di pasar keuangan, baik di pasar saham, obligasi, dan nilai tukar, juga dalam tren yang meningkat. Di perekonomian domestik, tingkat inflasi tercatat sebesar 2,8% year on year, sejalan dengan ekspektasi pasar 2,2%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini kita akan ulas bersama bagaimana kondisi dari sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam konferensi pers, Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK menyebut risiko geopolitik global semakin meningkat seiring dengan konflik di Gaza antara Israel dan Hamas yang berpotensi mengganggu perekonomian dunia secara signifikan, terutama jika terjadi eskalasi di Timur Tengah yang lebih luas. Selain itu pemirsa, dari sisi ekonomi global, kinerja perekonomian Amerika Serikat ini disebut mulai menunjukkan penguatan, didorong oleh pasar tenaga kerja yang terus membaik dan tekanan inflasi tetap ataupun persisten tinggi. Pertumbuhan ekonomi Amerika pada kuartal 3 2023 tercatat meningkat sebesar 4,9% dibandingkan dengan kuartal 1 2023 di level 2,1%. Sedangkan dari Eropa, kinerja ekonomi diprediksi masih mengalami stagflasi. Adapun dari Asia, terutama China, pemulihan ekonomi masih belum sesuai harapan dan kinerja ekonomi yang masih di level pandemi. Dan dari sisi domestik, kinerja sektor korporasi relatif masih baik disebut oleh OJK dilihat dari angka manufaktur yang terus berada di zona ekspansif dan neraca perdagangan Indonesia yang masih mencatatkan surplus. Ya pemirsa, meski secara umum sektor jasa keuangan tetap stabil dan terjaga, pergerakan arus modal keluar justru terlihat di pasar saham Indonesia. Seberapa besar catatan capital outflow dari pasar modal Indonesia? Berikut informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan mencatat arus modal keluar atau capital outflow dari pasar saham Indonesia sebesar 6,37 triliun rupiah per Oktober 2023. Arus modal keluar ini lebih besar dibandingkan sebelumnya, sebesar 4,06 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi menjelaskan, pelemahan pasar saham Indonesia sejalan dengan pergerakan pasar saham global. Seiring pelemahan pasar saham global, pasar saham Indonesia sampai dengan 27 Oktober 2023 melemah sebesar 2,61% month to date ke level 6.758, di mana September 2023 6.939 dengan non-resident mencatatkan outflow sebesar 6,37 triliun month to date, sementara di bulan Agustus 2023 outflow sebesar 4,06 triliun month to date.
OJK mengungkapkan bahwa secara year to date per akhir Oktober, indeks harga saham gabungan melemah 1,34% dan non-residen mencatat net sales sebesar 11,61 triliun rupiah. Selanjutnya, rata-rata transaksi pasar saham mengalami penurunan di Oktober 2023 menjadi 10,32 triliun rupiah month to date dan 10,47 triliun rupiah secara year to date. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, meski dari sektor keuangan secara keseluruhan tadi tetap dinilai stabil oleh Otoritas Jasa Keuangan, tapi ternyata ada pergerakan yang cukup berbeda dari sisi pasar modal Indonesia, di mana anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan seperti yang tadi sudah diungkapkan sudah menyatakan berapa besar capital outflow ataupun arus modal yang keluar dari pasar modal Indonesia, terutama dari pasar saham, karena memang merespon kondisi yang tengah terjadi. Dan selain itu, OJK juga menyebut bahwa pasar ini merespon langkah diambil oleh Bank Indonesia dalam mengerek naik suku bunga acuan ke level 6%. Untuk itu OJK juga akan mencermati dampak dari kenaikan tingkat suku bunga acuan terhadap cost of funds serta untuk penerbitan obligasi maupun sukuk di pasar modal. Ya, sementara itu ke sisi penghimpunan dana di pasar modal, pemirsa, OJK menyebut jumlahnya masih cukup tinggi, yakni mencapai 204,14 triliun rupiah. Angka ini disebut OJK sudah memenuhi target di sepanjang tahun 2023. Adapun jumlah emiten baru di Bursa Efek Indonesia pun sudah mencapai 73 perusahaan di sepanjang tahun berjalan. Adapun di pipeline penawaran umum masih terdapat 97 dengan perkiraan nilai indikatif sebesar 54,48 triliun rupiah yang diantaranya merupakan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 65 perusahaan. Jadi memang capaian-capaiannya cukup positif dari pasar modal Indonesia, terutama tadi pencatatan saham dan juga penghimpunan dana di pasar modal meskipun capital outflow terjadi akhir-akhir ini. Sementara itu OJK menyatakan juga menanti badan usaha milik negara yang akan menggelar IPO, di mana OJK menyebut bahwa Menteri BUMN sebelumnya telah menyatakan dorongan bagi BUMN untuk melaksanakan IPO. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pasar modal kita bergeser ke upaya OJK dalam memberantas entitas keuangan ilegal, di mana hingga Oktober 2023 ribuan entitas ilegal telah diblokir ataupun dihentikan oleh OJK. Lantas bagaimana komposisi dari ribuan entitas keuangan ilegal tersebut? Berikut informasinya. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dari 12 kementerian lembaga terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderika Widasari Dewi memaparkan, sejak awal Januari 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023, Satgas telah menghentikan 1.484 entitas keuangan ilegal. Dari jumlah entitas keuangan ilegal tersebut, 18 entitas diantaranya adalah investasi ilegal, sementara 1.466 sisanya merupakan pinjaman online ilegal. Sedangkan dari sisi pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK bersama dengan seluruh anggota dari Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, kita terus melakukan koordinasi, sinergi, dan juga kolaborasi. Sejak 1 Januari sampai dengan 27 Oktober 2023, Satgas telah menghentikan 1.484 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 18 entitas investasi ilegal dan 1.466 entitas pinjaman online ilegal. Dan yang baru ini bisa kami sampaikan di bulan Oktober 2023, Satgas telah melakukan pemblokiran terhadap 53 nomor telepon, 309 akun WhatsApp, dan 47 rekening bank. Selain itu, di sisi pengaduan, OJK mengaku telah mendapatkan 18.010 pengaduan sejak awal Januari 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023. Dari belasan ribu pengaduan tersebut, 8.456 merupakan pengaduan di sektor bank, dan 1.347 merupakan pengaduan industri asuransi. Adapun sisanya atau sekitar 330 merupakan pengaduan pada layanan sektor pasar modal dan IKNB lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, semoga upaya pemberantasan entitas keuangan ilegal, baik tadi dari pinjol ilegal ataupun investasi ilegal ini bisa terus dilanjutkan dan tentunya bisa berdampak bagi masyarakat yang memang masih cukup banyak begitu ya terjebak oleh penawaran-penawaran baik dari sisi investasi ataupun pinjaman online yang ternyata yang menawarkan adalah entitas keuangan ilegal sambil memang edukasi terus dijalankan agar kemudian lagi-lagi masyarakat tidak terjebak dalam penawaran-penawaran yang akhirnya berpotensi merugikan. Ya, dari entitas keuangan ilegal, pemirsa, kita bergeser ke sektor lainnya yakni perbankan, di mana ini masih terkait dengan resiliensi sektor jasa keuangan Indonesia, di mana OJK mencatat penyaluran kredit per September 2023 tumbuh 8,96% secara tahunan menjadi 6.837 triliun rupiah. Ya, pertumbuhan kredit juga ditopang tingkat permodalan yang tinggi sebesar 27,41% atau jauh di atas rata-rata capital adequacy ratio negara lain yang berada di bawah 20%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan prudensial yang konservatif sangat membantu dalam menangani situasi global saat ini yang masih ditandai dengan VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Di sisi lain, pemirsa, pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK pada September 2023 tercatat 6,54% secara year on year atau menjadi 8.147 triliun rupiah. Dengan giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar yaitu 9,84% secara year on year. Sementara itu kualitas kredit juga ini dinilai tetap terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,77% dan NPL gross sebesar 2,43%. Selain itu, seiring pertumbuhan perekonomian nasional, jumlah kredit restrukturisasi COVID-19 ini melanjutkan tren penurunan menjadi sebesar 316,98 triliun rupiah atau turun sebesar 9,17 triliun rupiah dengan jumlah nasabah tercatat sebanyak 1,32 juta nasabah atau berkurang 140 ribu nasabah. Menurunnya jumlah kredit restrukturisasi tentunya berdampak positif bagi penurunan rasio loan at risk menjadi 12,07%. Dan terkait dengan penurunan restrukturisasi kredit COVID-19, ini ekonom juga menyatakan bahwa kredit kategori lainnya harus terus didorong oleh pihak perbankan Indonesia, termasuk kredit modal kerja dan juga kredit konsumtif. Dan secara keseluruhan jika kita lihat apa yang sudah menjadi asesmen dari Otoritas Jasa Keuangan, di Oktober ini dari konferensi pers yang juga bersama-sama kita simak bersama informasinya, itu sektor jasa keuangan Indonesia kita yakini dan juga kita harapkan tetap bisa stabil dan terjaga meskipun kita tahu tantangannya cukup berat, tantangannya cukup besar di tengah era suku bunga tinggi, higher for longer, dan juga di tengah situasi ketidakpastian global yang dari waktu ke waktu sepertinya semakin meningkat. Belum usai yang A muncul yang B begitu, dan juga dari sisi perekonomian secara global yang memang sampai saat ini belum begitu kondusif, dan kita harapkan OJK selaku otoritas, selaku regulator yang memang mengawasi atau membawahi sektor jasa keuangan Indonesia tetap bisa melakukan langkah-langkah dan juga mitigasi yang tepat agar kemudian jasa keuangan ataupun sektor keuangan di Indonesia tetap bisa tumbuh, tetap bisa stabil dan juga terjaga.